Halo Sensikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Setelah hampir 2 bulan atau memasuki bulan ketiga mungkin ya, kita berada di rumah, kemudian semua orang bertanya-tanya, harus ngapain? Sekarang ini udah bingung, nggak tahu, nggak jelas, uangnya semakin lama semakin habis, dan orang mulai bingung. Bahkan konon katanya angka kejahatan, terutama di Jakarta ini mulai naik atau mulai tinggi. Jadi diperkirakan sampai 10% lebih tinggi daripada biasanya. Banyak orang yang desperate atau banyak orang-orang yang memang dia sudah jahat dari dulunya dan mempergunakan momen ini untuk menunggangi itu tadi. Tapi sebenarnya nggak terlalu lama untuk menunggu orang-orang ini semakin banyak yang akan desperate dan bingung. Nah, konten ini sebenarnya ingin mengajak kita semua untuk menjadi lebih optimis, dan saya sebenarnya tahu jalan keluar agar kita bisa terbebas dari semua kegalauan dan kebimbangan karena COVID-19 ini. Kita akan lihat dari kartu yang pertama, The King of Swords. Sword sendiri adalah pedang yang menunjukkan sebuah upaya yang kuat menggunakan kecerdasan, usaha, dan tenaga kita untuk bisa mengayunkan pedang ini tadi, membuat satu hal yang menguntungkan untuk kita. Nah, King of Swords sendiri ini ingin memberitahukan sesuatu yang positif. Jika kita berusaha melakukan sesuatu, maka sesuatu yang positif itu akan muncul. Seperti kemarin ada satu, saya lupa di media mana, diberitakan bahwa saat corona ini nanti akan mulai mereda, negara-negara berpopulasi besar dan dengan wilayah yang luas itu akan punya potensi untuk jadi negara yang survive dan bahkan akan lebih sukses daripada sebelumnya. Termasuk di dalam negara-negara itu tadi adalah China, India, dan Indonesia. Nah, negara-negara ini adalah negara-negara yang diprediksikan akan bisa melewati ini semua dan menjadi lebih besar daripada sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena penduduk Indonesia ini banyak sekali. Sehingga kalau sebenarnya kita bisa hidup di antara kita sendiri, mempergunakan bisnis di antara kita sendiri, sebenarnya itu memungkinkan sekali untuk kita bisa survive. Bayangkan kalau ternyata kita bisa saling menjual dan membeli di antara kita. Bahkan ada yang bilang kita tidak perlu bangsa asing untuk bisa mengirimkan sesuatu kepada kita. Anggap saja kalaupun ternyata selain energi dan selain transportasi, sebenarnya itu semua bisa kita buat. Pakaian, makanan, obat-obatan, dan hal-hal yang lainnya lagi. Dan ini adalah sesuatu yang positif. Saya juga mengingat tadi pagi itu saya diminta oleh istri saya untuk join ke sebuah grup WA, di mana di situ diajarkan cara untuk berbisnis di grup WA itu tadi atau WhatsApp itu tadi. Dan sebenarnya step pertama adalah membagikan kontak sebanyak mungkin dan mengambil kontak sebanyak mungkin. Itu artinya apa? Dengan cara kita saling mengenal di antara orang-orang di Indonesia ini tadi, sebenarnya kita memungkinkan untuk membangun sesuatu yang luar biasa. Jadi ini adalah sesuatu yang positif yang akan terjadi. Maka dari itu kita semua harus lebih optimis bahwa kita sebenarnya bisa melalui ini semua. Itu dulu. Yang berikutnya adalah bagaimana cara kita bisa tetap survive padahal orang-orang nggak semuanya punya sebuah kemewahan yang sama. Ingat, work from home itu hanya untuk kalangan menengah dan ke atas seperti saya ini. Untuk orang-orang yang nggak punya internet, untuk orang-orang yang nggak punya bisnis bisa dikirim dari jarak jauh atau membuat video YouTube seperti ini. Mereka ini adalah orang-orang yang harus kita bantu. Oleh karena itu sebenarnya membantu orang lain ini adalah bahkan sebuah hal yang harus kita lakukan di saat kita berkesempitan seperti sekarang. Dengan cara kita membantu mereka, maka orang yang lebih besar akan membantu kita. Dan itu semua tidak ada hubungannya dengan agama, tapi lebih berhubungan kepada sesuatu energi. Mungkin orang bilang ini karma, mungkin orang bilang ini adalah satu timbal balik. Tetapi ini seperti sesuatu yang kalau kita melakukan sesuatu, maka sesuatu yang sama akan menimpa atau jatuh kepada kita. Nah, memberi sesuatu apapun yang bisa kita berikan kepada orang-orang di sekitar kita. Ini artinya pesan untuk Anda semua yang memiliki bisnis, jangan menutup bisnis kalian. Untuk orang-orang yang memiliki pegawai, jangan pecat pegawai kalian. Cobalah untuk dinego, cobalah untuk dicicil saja pembayarannya daripada diputus hubungan kerja. Jika masih bisa diupayakan, kita upayakan. Jika kita memiliki sesuatu untuk kita jual saja kita sebagai seorang pengusaha atau orang yang lebih memiliki untuk berbagi kepada orang yang lainnya. Dengan seperti ini, sesuatu yang besar nanti akan bisa menanti. Kita akan hadapi satu krisis ini bersama-sama. Itu artinya orang-orang yang nggak punya satu kemewahan atau satu hal yang seperti yang kita miliki ini harus kita bagi hal yang sama, at least bisa menyelamatkan mereka semua. Dan ini adalah satu jalan agar kita bisa survive dari ini semua. Pasti masih ada orang yang lebih membutuhkan, kita bantu mereka. Dan kemudian yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Maka kita semua akan tahu bahwa sebentar lagi segala sesuatu akan dicari alternatifnya.
Mungkin biasanya kita membeli sabun dengan harga yang lebih mahal, kita akan mencari sabun dengan harga yang lebih murah. Saat kita kemarin makan makanan yang lebih mahal, mungkin kita akan mencari sesuatu yang lebih murah. Sebenarnya itu akan memberikan satu dampak bisnis atau satu perputaran ekonomi yang lebih besar. Artinya orang akan mulai mencari celah di antara sesuatu yang sudah ada. Jika kemarin dan fanatik terhadap produk tersebut, maka orang akan mencoba mencari alternatif yang lain. Karena itu tidak ada salahnya kalau ternyata mulai memproduksi hal-hal seperti buat sabun buatan, industri rumah tangga. Karena orang suatu saat mungkin akan, kalau membeli sabun yang bermerek, nggak semua orang bisa. Atau mungkin mulai memproduksi beras-beras organik dengan harga yang lebih murah dan bisa didistribusikan melalui sebuah WA group. Kita akan mulai beralih ke obat-obatan tradisional dan hal yang semacam itu. Banyak sekali hal alternatif yang akan bisa dilakukan, dan itu semua membutuhkan riset yang cukup baik dan memadai. Riset ini tidak harus melalui laboratorium dan sebagainya, tapi memerlukan kita semua duduk bersama-sama, mencari tahu jalan dan bagaimana kita bisa mewujudkan hal-hal itu tadi. Hal ini bisa dimulai dengan melakukan sesuatu apa yang kita sukai. Misalkan kalau ternyata suka memancing, cobalah untuk mencoba melakukan budidaya ikan. Atau mungkin ternyata kita semua suka sekali jalan-jalan ke alam bebas, coba untuk mulai mengumpulkan apa saja tanaman-tanaman yang bisa misalkan dijadikan obat-obatan sehari-hari, atau mungkin bisa dipergunakan sebagai sumber makanan yang baru yang mudah terbarukan. Nah, ini semua memerlukan kita semua saling berkoneksi satu sama lain, jauhkan dulu segala perbedaan seperti orang ini yang bekerja di luar dan fokus kepada pekerjaannya, tidak berfokus kepada perbedaannya. Ingat, kita semua harus lalui ini bersama-sama, dan ini semua bisa kita lakukan asalkan kita punya tekad untuk menawarkan dan bisa menjual ini dengan keberanian yang kita punya. Ingat bahwa semua yang kemarin terjadi sudah harus kita lupakan. Semua pekerjaan kita yang lalu, anggap saja itu sudah tidak ada. Kalau ternyata kalian semua masih bisa bekerja di kantor tempat kalian bekerja, berterima kasihlah kepada atasan-atasan dan pemilik usaha kalian. Jika tidak, ini saatnya kita semua mencoba memikirkan sesuatu yang baru yang bisa kita develop, kita temukan, dan kita akan sukses di dalamnya. Marilah kita bersama-sama kembangkan ini melalui UKM atau entrepreneurship yang lebih baik lagi, agar kita bisa melakukan sesuatu tidak tergantung pada sesuatu yang sudah tertutup, ekspor dan impor. Nah, semoga ini video membantu membuka satu wacana baru, tidak desperate dan melakukan apapun yang tidak kita inginkan. Semoga kita bisa melalui ini semua. Saya Denny Darko, sampai jumpa.